Kita mau bicara mengenai chip 666. Apakah memang sudah dinubuatkan dalam kitab Wahyu? Apakah juga memang hari-hari ini kita ribut mengenai chip itu betul-betul nanti akan menjadi arah yang buruk, penyembahan setan dan lain sebagainya, antikristus dan segala-segala hal terkait dengan itu. Pertama, saya mau mengucapkan kepada saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Mari kita lihat mengenai faktanya. Maka hal pertama yang saya ingin ajukan adalah mari kita mengecek fakta mengenai itu. Sebab apa? Zaman kita sekarang ini kita begitu mudah mendapatkan informasi mengenai dunia maya melalui internet. Karena begitu melimpahnya, informasi bercampur baur dengan disinformasi yang menyesatkan. Jadi ini sesuatu yang menyulitkan kita juga karena pada masa kita sekarang ini fakta bercampur dengan hoax atau hoax ya. Ada yang membacanya hoax, ada yang membacanya hoax. Nggak tahu versi mana, kalau versi bahasa Inggris hoax katanya begitu. Ya, yang penting itu artinya berita bohong atau kabar bohong itu bercampur baur dengan fakta. Sehingga masa sekarang menjadi sesuatu yang paradoks sekali karena apa? Begitu banyak informasi tetapi bertumpang tindih dengan disinformasi sehingga juga membuat orang kebingungan karena orang tidak selalu mampu membedakan mana yang fakta, mana yang hoax, mana yang kabar benar, mana yang kabar bohong. Maka cek fakta selalu penting, saudara-saudari. Caranya simpel sebenarnya, rajin-rajin memeriksa kebenaran suatu berita. Maka cara yang paling simpel itu ya googling ya. Kita masuk ke Google, contoh kalau Anda semua googling chip 666 hoax tanda tanya, langsung muncul sebenarnya hasilnya dalam waktu yang kurang dari 1 menit, hanya waktu 0,35 detik, itu saya googling beberapa hari yang lalu, sudah muncul 5.700 sekian hasil dengan kata kunci chip 666 hoax dengan tanda tanya. Sudah muncul bagian paling atas dari Kominfo, langsung dikaitkan dengan antikristus, ya chip RFID atau RFID ya 66 antikristus, kemudian sudah muncul beberapa hal yang dapat kita lihat sebagai kebenaran untuk mengecek fakta. Untuk bagian pertama saya mau paparkan hasil googling saja dulu sebelum kita masuk ke persoalan yang lebih teologis karena ini sebenarnya kan fenomena yang muncul akhir-akhir ini. Yuk sekarang kita lihat bagaimana hasil googling saya mulai dari situsnya Kominfo. Situsnya Kominfo itu dari kominfo.go.id ya, karena ada kata go itu berarti dari government, berarti pemerintah punya. Jadi ini situs Kominfo yang dimiliki oleh pemerintah dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Yuk kita lihat seperti apa. Ini langsung muncul di sana, jadi langsung ada keterangan judulnya chip RFID 666 antikristus. Langsung ada keterangan bahwa itu kategorinya adalah hoax ya, dalam tanda kurung tegak itu langsung muncul kategori hoax, bahkan disertai dengan gambar itu dari mana munculnya, kemudian juga dari siapa yang mulai menyebarkannya. Kalau yang di situsnya Kominfo itu yang menyebarkannya pertama-tama dengan akun yang bernama Injil Kerajaan. Wah, pakai kata Injil. Kalau sudah pakai kata Injil, pakai kata firman Tuhan, seakan-akan itu lalu menjadi benar, tapi apakah memang benar begitu? Ternyata itu kategorinya adalah hoax. Dan kemudian juga selain gambar, itu juga disertai uraian yang mendukung bahwa kategori itu pun jelas dan relatif lengkap. Langsung muncul kategorinya apa, itu hoax, langsung muncul penjelasannya seperti apa. Yuk kita lihat penjelasannya yang juga didukung dengan tautan-tautan atau link counter yang membuktikan memang itu semua adalah berita bohong. Yuk kita cermati saja bagaimana penjelasannya. Jadi karena ini satu fenomena yang terkait dengan internet, ya pertama-tama kita lihat di internet seperti apa, pembuktian itu benar apa enggak. Lihat tanggal mengunggahnya. Kalau kita lihat tanggalnya itu 7 bulan 8 tahun 2019. Sudah agak lama. Dan sesungguhnya memang pada pertengahan 2010-an pun sudah muncul soal-soal chip seperti ini. Tapi kalau kita lihat memang menjelang pandemi dan juga masa-masa pandemi memang muncul lagi. Ini bahkan munculnya sebelum pandemi. Tapi sayangnya memang di Kominfo itu hanya dilihat 9.200-an orang. Ini saya mengaksesnya hanya beberapa hari yang lalu. Berarti sebenarnya pernyataan bahwa itu hoax tidak banyak dimiliki oleh orang, tidak banyak diakses oleh orang.
Karena orang hanya melihat sekitar 9 ribuan, tidak sampai 10 ribu. Sehingga mungkin seperti bola salju makin membesar isu seperti ini. Saya bacakan saja bagaimana penjelasannya di dalam situsnya Kominfo. Beredar sebuah postingan yang mengunggah sebuah foto dan yang diberi narasi, jangan terima chip RFID 666 di lengan apapun yang terjadi. Mengapa? Sebab Anda akan dibakar di neraka selama-lamanya dengan api dan belerang. Wah, serem ya. Jadi ini dikutip dulu bagaimana yang Injil Kerajaan tadi menakut-nakuti begitu. Jangan terima, kalau terima berarti kamu sudah ikut setan, ikut antikristus, dibakar di neraka dengan api dan belerang. Serem sekali ya. Kalau sudah ditakut-takuti dengan neraka, dengan apa? Wah, kita lanjutkan. Oh iya, catatan ya, RFID itu Radio Frequency Identification, itu nanti berupa chip yang ditanamkan. Saya lanjutkan bagaimana keterangan di Kominfo tadi. Setelah ditelusuri klaim terkait adanya chip RFID 666, ini sudah lama beredar dan pernah ramai diperbincangkan di Amerika Serikat. Ini awalnya memang di Amerika Serikat. Umat Kristen Indonesia saat itu dihebohkan dengan kabar adanya demo pemasangan chip ini yang digelar di Indonesia, yakni di ICE BSD Tangerang tahun 2019. Seperti yang tercantum di dalam waktu unggahan tadi. Cerita tentang chip implan 666 RFID yang ditanamkan pada tangan tidak terbukti alias hoax. Jadi keterangan dari tahun 2019 sudah jelas bahwa ini hoax, tidak terbukti. Berasal dari teori liar yang dihembuskan oleh para pencinta teori konspirasi, kemudian berkembang dengan menghubungkannya dengan agama, dengan mengatakan bahwa angka 666 merupakan simbol dari kejahatan antikristus. Yuk kita lihat, ternyata ini suatu teori konspirasi yang dihubung-hubungkan dengan agama. Jadi bahan bakar utamanya teori konspirasi. Kalau kita sudah bicara teori konspirasi, pokoknya ada persekongkolan jahat, tapi memang tidak bisa dibuktikan. Sebagaimana juga soal teori konspirasi mengenai adanya virus corona dan sebagainya itu. Kalau teori konspirasi kan memang selalu begitu. Ada pihak-pihak yang nanti ditampilkan sebagai penjahatnya, bagaimana ada persekongkolan yang ingin menghancurkan dunia, tapi sekali lagi, tidak ada bukti-bukti apapun selain ya memang hanya tuduhan. Dan ternyata terkait dengan chip implan yang dikatakan 666 antikristus itu memang hanya teori konspirasi yang memang diberi pemantik api cocokologi agama. Dan memang begitulah orang-orang Amerika, orang-orang Amerika yang beragama Kristen itu, terutama Kristen-Kristen yang baru-baru itulah pecahan-pecahan denominasi aneh-aneh itu memang suka seperti itu. Beragamanya Amerika itu kadang-kadang saya sebutnya beragamanya ala Hollywood gitu loh. Teori macam-macam dihembuskan, lalu dikutip ayat, dicocok-cocokkan, lalu benar sudah dinubuatkan, ini sudah ada dalam Alkitab, sudah dikatakan dalam Wahyu Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu itu menjadi ya kebakaran ya, karena bensinnya teori konspirasi dengan cocokologi agama. Jangan kira orang Amerika itu kurang taat beragama juga mereka itu. Tapi ketika diberi seperti ini ya mereka seringkali iya saja. Kecuali untuk cukup banyak orang yang juga bisa berpikir kritis. Tetapi sama seperti di Indonesia sesungguhnya. Ketika diberi ayat-ayat, dipelintir dengan firman Tuhan, seakan-akan itu menjadi satu kebenaran. Dan sekali lagi selain teori konspirasi, kemudian cocokologi agama, diberi ayat-ayat, oksigennya itu media sosial, sehingga itu sudah klop lah, menjadi ya menghebohkan, karena bahan bakarnya ada, pemantik apinya ada, oksigennya yang menyalakan, menghembuskan kemana-mana ada, ya media sosial. Media sosial kan sekarang 1 detik apa yang kita alami di sini di belahan dunia yang lain langsung tahu dan begitu juga sebaliknya. Maka hal-hal terkait dengan ini langsung menyebar kemana-mana termasuk sampai ke Indonesia. Itu tadi kata yang bagian Kominfo. Sekarang saya tampilkan satu lagi yang cukup bisa dipercaya juga ya. Dari Tempo, majalah besar juga, cek fakta. Ternyata di dalam bagian ini sudah jelas apakah itu fakta atau hoax, sudah diberi kategori
Keliru. Benarkah Amerika tanamkan chip 66 ke tubuh warganya di tengah pandemi COVID-19? Kita lihat waktu mengunggahnya itu 5 Mei 2020. Jadi ini awal-awal pandemi, tapi memang sudah masuk masa pandemi yang di Indonesia kan dimulai Maret atau Februari 2020. Nah, sehingga ini sudah ditambah lagi dengan isu pandemi. Kalau sebelumnya kan sebelum pandemi ya hanya soal antikristus dan sebagainya. Ini kemudian konspirasi ditambah lagi dengan konspirasi COVID-19, konspirasi virus corona, makin heboh lagi dan makin seru lagi. Itulah yang saya bilang di awal, itu Hollywood. Hollywood itu kan makin heboh, makin seru ya. Memang seperti itulah tujuannya dibikin kayak film begitu kan. Yuk saya bacakan. Narasi bahwa Menteri Kesehatan Amerika Serikat sudah menandatangani persetujuan untuk menanamkan chip 666 ke tubuh warganya di tengah pandemi COVID-19 beredar di Facebook. Akun yang menuliskan narasi itu adalah akun Rino Klaumuti, yakni pada 31 Maret 2020. Ini sudah awal masa pandemi. Menurut akun ini, akun yang disebut tadi, Senat Amerika telah mengesahkan undang-undang kesehatan yang digagas sejak era Presiden Barack Obama. Akun ini menyebut undang-undang tersebut mengharuskan penanaman chip radio frequency identification RFID untuk mengakses perawatan medis. Chip tersebut bakal ditanamkan di dahi atau lengan warga. Nah, ini kemudian sudah mulai dihubungkan. Nanti chipnya ditanam di lengan atau kemudian juga ditanam di dahi orang atau warga. Akun ini juga mengklaim, wah ini sudah mulai klaim. Kita lihat bagaimana serunya ya. Penanaman chip ini adalah bagian dari upaya kelompok Illuminati atau anti-Kristen untuk menggiring umat manusia ke satu sistem pemerintahan dan satu sistem keuangan. Pandemi COVID-19 pun dituding sebagai upaya percepatan menuju dunia yang terkoneksi dan terkontrol dalam satu sistem baru tersebut. Narasi ini dilengkapi dengan sejumlah foto. Wah, kalau foto seakan-akan sudah ada buktinya. Foto apa? Penanaman benda semacam chip yang berukuran kecil ke tubuh manusia. Hingga artikel ini dimuat, unggahan akun Rino Klaumuti tersebut telah dikomentari lebih dari 100 kali dan dibagikan lebih dari 400 kali. Perhatikan bagaimana kalau dibagikan 400 kali, nanti setiap orang yang kemudian percaya membagikan lagi kan gitu, multiplikasinya berjalan dengan cepat sekali ya. Nah itu kemudian ada foto-foto, ada tulisannya jangan main-main dan sebagainya dan sebagainya. Ini apa ngeri sekali. Shalom. Nah, shalom. Nah, kalau sudah ada shalom seakan-akan apa yang disampaikan kan betul ya. Apalagi ini kemudian mengaitkan dengan kitab Wahyu pada bab yang ke-13. Kitab Wahyu 13 tentang tanda binatang. Tanda 66. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau sudah mengutip shalom, berdoa, kitab Wahyu, ada urean-urean seperti itu, lalu orang mudah sekali percaya. Tanda nubuat binatang akhirnya terpenuhi. Wah, seram sekali ya. Mantap sekali ini dengan foto-foto yang seperti itu lalu tampak meyakinkan sehingga orang mudah sekali untuk terbawa pada berita-berita bohong seperti ini. Kesimpulan yang ditarik di dalam cek fakta Tempo tadi, berdasarkan pemeriksaan fakta di atas, klaim bahwa Amerika menanamkan chip 666 di tengah pandemi COVID-19 adalah klaim yang keliru. Sudah dicek memang keliru. Dalam Affordable Care Act, Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Perawatan Terjangkau yang diluncurkan di era Presiden Barack Obama, yang kerap disebut Obamacare, tidak terdapat kewajiban implan chip bagi warga Amerika. Jadi sekalipun orang mengikuti Obamacare itu pun tidak ada kewajiban untuk ditanamkan chip pada orang yang mengikuti program seperti itu. Jadi sudah berlapis-lapis itu hoax-nya sesungguhnya. Menuduh ini, menuduh itu, teori konspirasi macam-macam, bahkan menuduh Obamacare akan menanamkan ini dan lain sebagainya. Lalu dikatakan teknologi chip RFID pun tidak terkait dengan gerakan Illuminati atau anti-Kristen karena sejak lama telah digunakan dalam berbagai bidang mulai dari militer, pertanian, medis, hingga komunikasi dan informasi. Jadi sesungguhnya chip sudah mulai digunakan dari tahun 2000 awal untuk segala macam kegunaan. Sampai sekarang kalau kita memakai alat-alat inden itu ya sesungguhnya sudah menggunakan microchip juga.
Kesimpulan itu dilanjutkan demikian. Selain itu, mengaitkan teknologi chip RFID dengan pandemi COVID-19 sebagai cara untuk mengontrol umat manusia tidak tepat. Nah, itu dua saja yang saya tampilkan. Jadi sebenarnya tanpa kita perlu tahu ilmu Alkitab, yaitu penafsiran atas kitab Wahyu, kita sudah menjawab persoalan. Hanya cukup rajin-rajin saja ngecek, itu selesai. Ya, nanti kalau ada isu apa, tinggal diketik saja begitu. Apa hoax, tanda tanya akan muncul. Bagaimana cek fakta. Karena media-media besar juga pemerintah kan rajin sekali juga untuk mengcounter hoax, berita-berita bohong seperti itu. Sehingga kita tidak terlalu sulit untuk membedakannya. Tapi memang kita memang juga harus perlu rajin-rajin mengecek itu. Kalau terima jangan asal kemudian disebar, asal menyebut Shalom, menyebut Injil, menyebut Alkitab, menyebut firman Tuhan, bukan berarti apa yang disampaikan di bawahnya kemudian selalu benar, tidak selalu seperti itu. Bukankah malaikat jahat juga menyamar sebagai malaikat terang? Itu Alkitab sudah selalu memberitahu kita seperti itu. Maka penyebutan ayat dan sebagainya tidak menjamin apa yang disampaikan benar. Kita juga tahu kan saudara-saudari, ketika iblis menggoda Tuhan Yesus, bukankah iblis juga mengutip ayat ya? Mengutip ayat tidak jaminan bahwa apa yang disampaikan benar, karena penafsiran atas ayat-ayat itu bisa koprol, ya, bisa comotologi asal dicabut keluar dari konteksnya. Persoalannya selesai sebenarnya, tetapi kan karena ini kan fellowship yang berkaitan dengan iman, kalau hanya disampaikan begitu ya apa ya? Kita harus ngomong tentang iman juga, oke. Supaya kita juga paling kurang satu hal lebih maju terkait dengan ini, sehingga perkembangan teknologi yang sering dikait-kaitkan dengan iman, dengan kitab Wahyu terutama, kita juga nanti dapat segera memperoleh keterangan, terutama nanti kalau masa depan muncul lagi, karena masih selalu akan muncul. Dulu sudah muncul dalam wujud berbagai macam isu-isu, ini sekarang yang populer chip, nanti masa depan akan muncul lagi dan akan selalu dikaitkan dengan akhir zaman, kitab Wahyu, antikristus. Maka yuk sekarang kita mengecek kitab Wahyu seperti apa. Hanya memang pada bagian ini kita perlu punya sedikit pengetahuan mengenai Alkitab, prapaham Alkitab, kesejarahan, kebudayaan, konteks, tafsir, dan sebagainya. Jadi memang membaca Alkitab tidak segampang kelihatannya hanya membaca apa yang tertulis, tapi ada juga ilmu tafsir, harus tahu konteks, kesejarahan, dan lain sebagainya. Saudara-saudari, nas yang mengait-ngaitkan chip 666 dengan kitab Wahyu 13 itu ya memang ternyata adalah hoax ya. Tetapi memang karena dibumbui dengan kitab Wahyu, orang seringkali kemudian menjadi mudah percaya. Yang sering dikutip adalah Wahyu 13 ayat 18. Bilangannya ialah 666. Lalu ini angka yang ditakuti orang, 666, angka setan. Ini kan banyak beredar di mana-mana ya, angka setan, angka iblis, 6666. Ini kalau orang melihat ini seperti orang Eropa melihat angka 13, wah sial itu. Seperti orang Tionghoa tertentu ya, kalau yang di sini pasti enggak ya. Melihat angka 4, wah itu mati. Jadi kalau orang Chinese punya 4, orang Eropa punya 13, ya. Orang Kristen punya 666 yang katanya angka sial, angka setan, angka apa sajalah yang ngeri-ngeri itu. Padahal apakah itu yang dimaksudkan? Ya, kita akan lihat bagaimana itu. Kita harus bertanya apa atau siapa 666 itu. Yuk kita lihat. Mari kita tingkatkan pemahaman kita, sebenarnya sedikit saja sih, nggak usah banyak-banyak. Maka nanti yang saya sampaikan juga sedikit saja, tapi baiknya juga kita perdalam di dalam tanya jawab. Kita kenal saja kitab Wahyu sedikit bagian bab 13 itu, supaya jangan terlalu mudah termakan berita-berita bohong seperti itu. Mari kita lihat mulai dari Wahyu 13 pada ayat yang pertama. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Yuk kita uraikan satu persatu, tetapi tidak menggunakan ilmu koprol ya, tidak pakai ilmu cocologi apalagi comotologi, tapi kita menggunakan ilmu tafsir yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal pertama kita lihat dari kata binatang, kita uraikan penafsirannya apa. Binatang di situ sesungguhnya ada referensinya
yaitu pada bab yang sama, Wahyu 13, pada ayat yang ke-18. Yuk kita lihat di sini ya. Jadi sudah ada keterangannya di bagian bawah. Siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Jadi yang dikatakan sebagai binatang pada bab 13 ayat pertama tadi, dikatakan seorang manusia. Bilangan binatang itu bilangan seorang manusia. Jadi binatang itu manusia. Jadi angkanya 666 itu angkanya manusia. Itu bukan angka setan ya. Jadi 666 itu bukan angka iblis, bukan angka setan, bukan. Karena yang dikatakan sebagai binatang di dalam 13 bab 13 ayat 1 tadi seorang manusia. Jadi inilah yang nanti disebut sebagai antikristus. Jadi antikristus itu bukan setan ya. Sekali lagi ini banyak kesalahpahaman orang memahami kitab Wahyu yang menganggap bahwa antikristus adalah setan. Tidak. Kitab Wahyu sendiri memberi kita keterangan bahwa binatang itu manusia. Siapa manusianya? Ya nggak tahu. Kita sekarang belum tahu siapa itu. Tetapi ya tentulah akan datang. Tapi bahwa itu adalah manusia. Ya seperti kita ini. Yang memang membaktikan dirinya 100%, 1000% total kepada ya iblis. Tidak lagi ada Tuhan di dalam hatinya. Tapi dia manusia. Bagian yang kedua kita lihat kata laut kita tafsirkan di situ ya. Ini masih pada ayat yang pertama, ini baru satu ayat ya. Binatang dulu kita lihat, sekarang laut, apa yang dimaksud dengan laut itu. Laut itu umumnya menyampaikan mengenai air yang banyak, sekumpulan air. Referensinya ada dalam kitab Wahyu sendiri. Kalau kita baca Wahyu pasal 17 ayat yang ke-15, kita akan melihat apa yang dimaksud air itu atau laut itu. Yuk kita lihat. Semua air yang telah kau lihat adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan umat dan bahasa. Jadi sesungguhnya kata laut di dalam Wahyu 13 ayat pertama itu artinya bangsa, rakyat, umat yang banyak, boleh dikatakan bangsa-bangsa manusia seluruh dunia. Jadi laut itu bangsa-bangsa, manusia-manusia seluruh dunia. Laut atau air yang banyak umumnya juga melambangkan kekacauan. Kalau kita mengacu pada kitab Kejadian, Roh Allah melayang-layang di atas air, bumi belum berbentuk dan kosong. Dalam bahasa Ibraninya itu berbunyi tohu wa bohu, yang artinya masih berantakan, ada kekacauan. Maka kumpulan air yang banyak dalam beberapa nas juga dapat ditafsirkan dengan kata kekacauan. Maka kalau kita lihat tadi ayatnya, yaitu binatang keluar dari laut, artinya manusia yang nantinya menjadi antikristus itu keluar dari bangsa-bangsa. Jadi dari bangsa manusia. Jadi baru satu penggal ayat ini saja kita dalami, sudah jelas bahwa itu bukan setan, itu bukan iblis, tapi itu manusia yang keluar dari bangsa-bangsa atau dari kekacauan di tengah dunia ini. Rama, ini kan sudah COVID-19, sudah kekacauan. Tapi apakah kemudian begitu mudah kita tafsirkan bahwa itu sudah ada kekacauan yang nanti muncul manusia yang punya bilangan 666 itu? Nanti dulu ya. Yuk kita maju sekarang. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Kita lihat, kalau kita membaca bertanduk 10, ada juga referensinya, yaitu di dalam kitab Wahyu itu sendiri pada bab 17 ayat yang ke-12. Ke-10 tanduk yang telah kau lihat adalah 10 raja bersama-sama dengan binatang itu. Berarti tanduk juga melambangkan raja yang di sini adalah manusia bersama-sama dengan binatang. Binatang yang disebut pada ayat pertama tadi itu siapa? Manusia, manusia yang menjadi antikristus. Ini penafsiran-penafsiran yang dikutip dari kitab Wahyu sendiri. Kalau kita melihat lambang-lambang itu, tanduk melambangkan kekuatan. Jadi tanduk itu kekuatan. 10 itu angka yang melambangkan kepenuhan. Jadi penuh. Hitungan 10 menunjukkan hitungan penuh. Kemudian nanti kan kalau kita berhitung secara desimal kan begitu ya. 1 sampai 10, setelah 10 dimulai lagi 1, nanti puluhan dimulai lagi 1. Jadi melambangkan kepenuhan. Maka tanduk 10 melambangkan memiliki kekuatan yang penuh atas kumpulan laut tadi atau kumpulan bangsa-bangsa. 10 raja yang memiliki kekuatan penuh atas bangsa-bangsa. Sekarang kepala 7.
Ini bukan bintang 7 tapi kepala 7. Kita lihat referensinya dalam kitab Wahyu sendiri, yaitu Wahyu 17 ayat yang ke-10. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. Jadi manusia juga. Raja ya berarti raja manusiawi. Di dalam bahasa Alkitab, kepala itu lambang kekuasaan. Yang kalau kita lihat juga dalam bahasa Indonesia kan ada yang mengepalai ya. Mengepalai berarti memimpin. Jadi kekuasaan dalam arti kepemimpinan atau pemerintahan. 7 itu angka yang melambangkan kesempurnaan. Kalau 10 itu penuh, kalau 7 sempurna. Maka kalau dikatakan pada hari yang ke-7 Tuhan berhenti, berarti sudah ada kesempurnaan. Maka hari itu jumlahnya 7, bahwa itu melambangkan penciptaan Tuhan secara sempurna. Maka kepala 7 itu artinya apa? Pemerintahan atau kekuasaan yang sempurna atas bangsa-bangsa. Kekuasaan yang sempurna berarti apa? Penguasa yang tunggal dan mutlak. Berarti di sini saudara-saudari, kalau kita melihat bahwa ayat di dalam Wahyu 13 ayat 1 tadi, ada banyak uraian yang menunjukkan bahwa itu menunjuk pada penguasa tunggal dan mutlak atas apa? Atas laut. Laut artinya apa? Seluruh bangsa di dunia. Masih ada lagi 10 mahkota, kemudian nanti 7 hujat ya, 10 mahkota. Apa artinya mahkota? Lambang kerajaan mahkota itu. Lambang kepemimpinan dan kekuasaan raja yang mutlak. Karena pada masa kuno, raja itu mutlak. Kita harus ingat, kitab Wahyu bukan ditulis pada tahun 2022 atau pada tahun 2000-an. Tapi kitab Wahyu ditulis pada abad pertama ketika Rasul Yohanes masih hidup. Itu berarti abad pertama kekristenan awal. Berarti seorang raja itu yang dimaksud ya raja pada masa itu, berarti punya kekuasaan mutlak. Tidak ada zaman kuno raja ada konstitusinya misalnya seperti di Thailand, enggak seperti itu. Raja itu benar-benar mutlak pada zaman kuno. 10 sudah kita lihat kepenuhan, berarti kekuasaan sebagai raja yang menguasai secara mutlak. Maka 10 mahkota melambangkan kekuasaan raja yang mutlak dengan kuasa penuh. Sekali lagi ada insinuasi atau petunjuk mengenai kekuasaan yang tunggal, satu dan mutlak. Bagian terakhir dari ayat 1, kita lihat ada nama-nama hujat. Karena kepalanya tadi ada berapa? 7, berarti ada 7 pada setiap kepala, berarti ada 7 hujat di sana. Hujat itu penghinaan perlawanan kepada Allah. 7 kita sudah tahu sempurna. Maka ketika ada 7 hujat yang berarti tertulis pada 7 kepala tadi, kitab Wahyu mau mengatakan ini hujat yang sempurna, hujat yang sepenuh-penuhnya sehingga tidak ada lagi tempat untuk Tuhan. Perlawanan, penghinaan yang total melawan kekuasaan Allah. Jadi kejahatan yang mutlak dan menyeluruh. Itu sudah total, tidak ada lagi tempat untuk Tuhan Allah pada diri binatang tadi. Ingat, kata kuncinya pada kata binatang yang adalah seorang manusia. Jadi kalau kita membaca ini, lalu aku melihat seekor binatang, berarti itu manusia, keluar dari dalam laut berarti kekacauan bangsa-bangsa, tanduk 10 berarti melambangkan kepenuhan, kekuasaan, kepala 7 berarti itu sempurna kepemimpinannya. Di atas tanduk-tanduk itu terdapat 10 mahkota, sudah mutlak menguasai bangsa-bangsa, dan kepalanya tertulis 7 hujat yang artinya melawan Allah secara penuh. Berarti, kalau kita membaca kitab Wahyu 13 ayat 1, pertanyaan besarnya adalah, sudah adakah kekuasaan yang seperti itu di atas muka bumi ini? Masih jauh bro, masih jauh. Ya Amerika kan berkuasa Rama. Mbahmu. Amerika berkuasa ditentang Cina, Cina berkuasa ditentang Amerika, ya dulu Rusia ditentang Amerika, dan seterusnya. Jadi di tengah dunia kita sekarang belum ada kekuasaan yang seperti digambarkan Wahyu 13 ayat 1. Maka kita tidak usah perlu ribut mengenai itu. Sebenarnya kalau kita membaca dan memahami baru 1 ayat saja. Wahyu 13 ayat 1, maka yang terjadi di dunia ini belumlah apa-apa. Tidak ada apa-apa. Belum ada apa-apa ini. Ini bahkan permulaannya saja belum. Karena kalau kita memahami kitab Wahyu, 1 ayat saja 13 pada ayat pertama tadi, syaratnya
atau nubuatnya adalah nanti akan ada kekuasaan yang mutlak seperti itu. Silakan Anda menunjuk kekuasaan mana, bangsa apa, atau kelompok apa. Ini kelompok loh, kelompok atau negara loh. Belum menunjuk pada satu manusia. Yang ditunjuk oleh kitab Wahyu itu satu, seekor binatang yang berarti menunjuk pada seorang manusia. Yang memang ada banyak bala tentaranya tadi itu ya. Tanduk 10 ada 10 raja, kepala 7 tadi sudah kita uraikan. Tapi itu menunjuk pada satu orang yang punya kekuasaan yang seperti itu atas seluruh dunia. Adakah? Mikir. Ini Cak Lontong yang suka ngomong ini. Mikir. Belum ada, belum ada. Belum ada kekuasaan tunggal dan mutlak yang memimpin dunia dengan kekuatan penuh dan sempurna, serta melakukan hujat yang total kepada Allah. Belum ada. Tidak ada yang melakukan itu di dunia kita sekarang. Berarti nubuat-nubuat yang disampaikan itu belum terjadi. Belum apa-apa, bahkan pengantarnya saja belum. Kok kita sudah ribut-ribut mengenai chip ya. Tapi sekali lagi tadi itu di depan. Karena bahan bakarnya teori konspirasi. Pemantik apinya apa? Cocokologi agama. Ditaruh ayat-ayat yang dipelintir. Dihembuskan dengan oksigen yang namanya media sosial. Maka teman-teman semuanya, baru satu ayat yang kita baca, menurut ilmu tafsir yang bertanggung jawab, sudah ada pemahaman yang mendasar, yang gamblang, yang jelas, dan mencerahkan. Jadi pegang baik-baik Wahyu 13 ayat 1. Kalau suatu kali kamu sudah tahu mendengar ada kekuasaan mutlak atas bangsa-bangsa, satu tunggal mutlak loh ya, dan hujat yang total kepada Allah, kamu sudah mestinya tahu itulah tanda-tandanya mulai muncul. Tapi ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa loh ini. Ini kalau acara fellowship begini dibuka Zoom-nya aja belum kok kita sudah ribut. Iya loh. Kalau acara fellowship seperti ini pakai Zoom, ini tuh statusnya dunia kita sekarang kalau kita baca menggunakan penafsiran pada kitab Wahyu, Zoom-nya aja dibuka belum, bro. Kita sudah ribut mengenai hal-hal yang lain, orang dibuka aja belum, dikasih linknya aja belum ini. Ya, tadi saya katakan di bagian sebelumnya kan, kita cukup mengerti sedikit saja. Sedikit saja. Saya masih bisa menguraikan yang lebih panjang, tapi ini bagian ini tampaknya satu ayat pun sudah cukup mencerahkan bagi kita. Maka kita jangan bingungan mengenai itu. Jangan bingungan itu sudah dijelaskan juga dalam Alkitab sendiri, yaitu dalam 2 Tesalonika pada pasal yang kedua, ayat yang kedua. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Chip 666 kan terkait dengan antikristus. Antikristus terkait juga nanti dengan parusia. Parusia itu maksudnya kedatangan kedua Kristus, hari kiamat. Jadi ini nyambung, 2 Tesalonika 2 ayat 2 ini nyambung dengan yang kita bahas. Karena bagaimanapun chip 666 yang dipersepsikan itu ya kaitannya dengan hari kiamat, kaitannya dengan hari Tuhan dan sebagainya. Maka ini penting kita ingat, kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, pemberitaan, atau surat bahkan yang dikatakan itu dari kami. Surat yang dikatakan dari kami berarti satu pemalsuan. Sama yang sekarang kita alami itu pemalsuan. Tadi bahkan yang menyebarkan kan judulnya Injil Kerajaan, pakai kata Injil. Lalu mengutip Shalom. Seakan-akan sudah dengan kata Shalom itu suci. Padahal yang disampaikan itu suatu deception, penipuan semuanya. Yang membuat justru orang-orang beriman menjadi bingung dan gelisah tentang itu semua. Namun kita sudah pegang ya. Baiklah Anda pegang baik-baik Wahyu 13 ayat 1 dengan penafsirannya tadi. Jadi kuncinya itu dulu pertama. Ya kalau itu belum, yang lain belum akan datang. Kamu perhatikan dunia ini kalau sudah nanti mulai ada kekuasaan tunggal, mutlak, menguasai seluruh dunia. Nggak ada tandingannya lagi. Kalau sekarang kan masih ada tandingan-tandingannya. Dan mulai ada hujat yang total kepada Allah. Mungkin kira-kira nanti agama-agama dilarang atau segala macam lah, orang disiksa, rumah ibadah ditutup dan berlangsung seluruh dunia, itu berarti sudah mulai nubuat itu mulai terpenuhi. Tapi kalau itu belum ya
Zoom-nya belum dibuka. Jangan ribut, jangan lekas bingung dan gelisah. Nah, ini Alkitab sudah memberi kita keterangan. Nah, mengenai parusia atau hari Tuhan, kedatangan Kristus yang kedua, namanya parusia. Dan hal yang mendahulunya termasuk antikristus, 666, binatang, dan sebagainya tadi yang kita bahas. Sebenarnya ajaran gereja yang bersumber dari Alkitab sangat jelas memberikan tanda-tandanya. Referensinya ada di 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Yuk kita baca. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Perhatikan, harus datang dulu murtad, apostasi besar-besaran. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Ingat, itu manusia. Jadi Wahyu 13 tadi nyambung dengan 2 Tesalonika ini. Jadi itu bukan setan, bukan iblis, manusia. Jelas sekali ya, manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Perhatikan. Jadi hujat yang sempurna. Dan dia mengangkat diri sebagai sesembahan bagi manusia. Kalau itu belum muncul, nubuat belum akan terpenuhi. Simple sebenarnya memahami kitab Wahyu itu, asalkan kita jangan tergoda dengan teori-teori ala Hollywood tadi itu. Kalau kita senang begitu ya silahkan. Saya sih senang dengan begitu, tapi ya dinikmati sebagai lucu-lucuan saja gitu ya, jangan dipercaya. Maksudnya lucu-lucuan tuh kok orang bisa ngarangnya begitu ya, pinter, ngarangnya tuh pinter gitu loh. Ngarangnya tuh pinter. Tapi yang merepotkan memang karena dibumbui ayat-ayat tadi itu. Lihat, sebelum itu harus datang dahulu murtad. Ini sebenarnya jelas sekali. Ingat dan catat baik-baik. Sebelum itu tadi semua akan terjadi, ada kemurtatan besar yang mendahului parusia dan itu menjadi tanda juga. Pertanyaan selanjutnya, Rama, apakah gereja Katolik mengajarkan hal itu kok kami nggak pernah dengar? Kalau kamu nggak pernah dengar itu bukan berarti gereja Katolik nggak pernah mengajarkan. Gereja Katolik mengajarkan, yes, jelas sekali. Dengan sangat jelas. Namun sayangnya umat tidak mau dengar. Seringnya malah asik dengan teori konspirasi abal-abal ala medsos. Malah senangnya dengan ala Hollywood tadi yang macam-macam tadi. Senangnya kan dengar yang begitu-begitu Anda ini kan. Maka dengarkan ajaran gereja Katolik. Gereja sudah mengajarkan ini semua. Menyedihkan ya. Menyedihkan sekali, wong sudah diajarkan oleh gerejanya sendiri, tapi malah dengar yang aneh-aneh. Sedih kan? Tuh, kucing aja ikut sedih loh. Tapi mungkin juga salahnya pastor-pastor kayak saya begini yang kurang ngajar kepada umat ya, sehingga umat malah menyerap dari yang lain-lain, bukan dari ajaran gereja sendiri. Yuk sekarang kita dengar bagaimana ajaran gereja terkait dengan itu semua. Sudah ada di KGK 675. Sangat jelas. Sebelum kedatangan Kristus, gereja harus mengalami ujian terakhir yang akan menggoyahkan iman banyak orang. Ini yang sudah dituliskan dalam 2 Tesalonika tadi. Pada ayat yang ketiga dan keempat yang sudah saya kutip di bagian depan. Datang dulu murtad. Kemurtatan yang terjadi yang dimaksud di dalam gereja sendiri. Artinya apa? Ada orang yang akan banyak yang goyah imannya, meninggalkan Kristus, dan itu sifatnya besar-besaran. Itu sudah disebutkan oleh firman Tuhan dalam Lukas 18 ayat 8, itu referensinya. Aku berkata kepadamu, Sang Kristus mengatakan, jika anak manusia datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Referensi lain ada di Matius 24 ayat yang ke-10 dan ke-11. Banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerang dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Itu semua, baik dalam Matius 24 maupun Lukas 18 yang sudah disebut, juga mengacu pada 2 Tesalonika 2 tadi, itu adalah nas-nas mengenai parusia dan akhir zaman. Akhir zaman parusia yang terkait juga dengan tema kita kan kedatangan antikristus, yang berarti juga nanti ada 666 yang dikaitkan dengan chip yang nggak ada kaitannya sebenarnya. Ini akhir zaman kaitannya yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 24. Lihat saja konteksnya ya. Kalau kita lihat konteks, nah itulah gunanya belajar Alkitab.
Sehingga tahu konteks apa yang dibicarakan. Jadi perkataan yang disampaikan Sang Kristus, banyak orang akan murtad. Lihat sekali lagi ini ya. Matius 24 ayat 10. Banyak orang akan murtad itu kapan? Yuk maju pada ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya. Kata mereka, kata para murid tadi, katakanlah kepada kami kapan itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia yang artinya kiamat. Tandanya apa Tuhan? Tandanya banyak orang akan murtad. Itu tandanya yang harus terjadi lebih dulu, saudara-saudari. Yuk lanjut sekarang KGK 675. Gereja sudah mengajarkan itu semua. Kebohongan religius yang paling buruk datang dari antikristus. Artinya dari mesianisme palsu. Di mana manusia memuliakan diri sendiri sebagai pengganti Allah dan Mesias yang telah datang dalam daging. Perhatikan, gereja sudah mengajarkan manusia. Ini acuannya di bagian depan tadi, Wahyu 13 ayat 1. Binatang itu manusia, bukan setan. Jadi jelas sekali. KGK, Katekismus Gereja Katolik, kalau kita membaca mengenai perkara-perkara ini sangat clear mengenai itu. Referensinya ada. Referensinya di dalam 2 Tesalonika pada bab 2, seluruh bab 2. Jadi KGK 675 ini enggak ngawur, tetapi ada referensi pada Alkitab. Seluruh bab 2 dari 2 Tesalonika ada di sana sebagai keterangan. Dan kalau kita sekali lagi mengingat yang sudah saya kutip di bagian depan, yaitu 2 Tesalonika 2 ayat 3, jelas sebelum hari itu harus datang dulu murtad. Harus datang dulu murtad yang besar. Banyak orang gereja, simpelnya, akan mengalami kemurtatan besar. Jadi besar-besaran. Maka tanda yang kedua ini kita pertanyakan juga untuk menguji apakah nubuat itu mulai berlaku atau belum. Sudah adakah kemurtadan seperti itu di atas bumi, di gereja Tuhan, gereja Katolik ini? Sudah belum? Sudah ada belum? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Mikir. Belum ada. Ya kan di Eropa sudah mati, Rama. Siapa bilang Eropa mati? Ya sempat turun tahun 60-70, tapi ya sekarang meskipun terseok-seok merosot, tetapi ya di mana-mana tumbuh. Kalau kita lihat di Asia, di Indonesia tumbuh pesat sekali. Maka persekutuan doa, fellowship, kelompok-kelompok sel dan sebagainya tumbuh. Nah, ini Surabaya, Surabaya ini sekarang tumbuh. Yang bergabung berapa ini? 170 orang di sini. Berarti belum ada kemurtadan besar yang melanda gereja yang sampai hari ini masih berkembang. Meskipun memang di beberapa tempat jumlahnya merosot, terutama di Eropa, terutama. Tapi ketika waktu itu Sri Paus Benediktus ke-16, kemudian sekali lagi menyucikan Eropa, mempercayakan kepada perlindungan Santo Benediktus, tampak sekarang mulai muncul dan bukan seperti tahun 60-an, 70-an yang merosot. Ya sekarang sudah mulailah di Eropa, tapi memang banyak yang kosong dan sebagainya, betul. Namun belahan dunia yang lain kan tidak. Artinya apa? Ini tanda kedua yang perlu kita mikir. Gitu. Kalau belum ada kemurtadan yang mengerikan seperti itu, kalau gereja belum dilanda kemurtadan yang besar, apostasi besar itu, nubuat itu belum apa-apanya. Sekali lagi gambarannya, Zoom-nya belum dibuka bro. Zoom-nya belum dibuka sis. Jadi tidak usah mimpi di siang bolong mengait-ngaitkan dengan chip dan sebagainya tadi. Alat ukurnya sebenarnya ini. 1 dan 2 ini dulu. Kalau ini sudah mulai, kamu sudah harus bersiap-siap, tandanya bahwa sudah mendekati akan datang antikristus dan sebagainya menuju pada kedatangan Sang Kristus yang kedua, parusia hari kiamat. Sudah ada belum kekuasaan yang pusat tunggal mutlak menguasai dunia dan hujat total? Belum ada. Nomor 2, sudah ada kemurtadan besar di gereja belum? Belum ada. Artinya Belanda masih jauh bro. Belum ada apa-apanya. Berarti jawaban atas 2 pertanyaan itu yang sumbernya kita gali dari Alkitab sendiri, dari ajaran gereja yang sudah sangat jelas, KGK 675,
Itu mendasar sekali, membuat pemahaman kita makin luas mengenai 666, mengenai akhir zaman, mengenai hal-hal yang terkait seputar itu. Kalau saya berhenti di sini sebenarnya jelas. Tapi saya mau satu lagi deh, tentang tanda. Satu lagi tentang tanda. Aku akan memaparkan yaitu dari Wahyu 13 ayat yang ke-16. Ia yang dimaksud binatang itu, manusia ya binatang itu ya, menyebabkan semua orang seluruh dunia berarti kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Perhatikan, tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang. Nama binatang atau bilangan namanya yang sudah kita tahu tadi, bilangannya 666. Perhatikan baik-baik, saya kembali tampilkan ayat ke-16. Tanda pada tangan dan seterusnya. Tanda, ada kata tanda di situ. Jadi kitab Wahyu hanya bicara mengenai tanda. Tandanya apa? Kita nggak tahu. Kitab Wahyu hanya bicara mengenai tanda, bukan mengenai chip. Tandanya apa? Ya kita nggak tahu. Tandanya itu akan seperti apa. Tapi bahwa itu menandai entah pada dahi, entah pada tangan. Kitab Wahyu sama sekali nggak bicara mengenai chip. Itu jauh api dari panggang. Jauh. Surabaya sampai Subang jauh, malah lebih jauh lagi. Aduh, sung sate kalau bahasa Jawa orang Jawa bilang itu. Kitab Wahyu sama sekali tidak bicara mengenai chip, hanya bicara mengenai tanda. Lagi pula kalau kita kembalikan pada konteks kesejarahan, jadi kita bicara secara historis sekarang ya. Alkitab, terutama bagian kitab Wahyu ini kan ditulis kira-kira 2000 tahun yang lalu, abad pertama. Rasul Yohanes masih hidup, kemudian juga ditujukan pada manusia-manusia yang hidup 2000 tahun yang lalu. Apa enggak kadoan itu? Aduh rek, orang abad pertama mana tahu mengenai chip, saudara. Jadi terlalu Hollywood memang, mengait-ngaitkan kitab Wahyu dengan chip itu. Kita lihat bagaimana kitab Wahyu kan aslinya ditujukan kepada orang-orang abad pertama. Orang-orang Kristen awal yang masih mengalami para rasul dan situasi hidup mereka memang di dalam penindasan sehingga hidup beriman tidak mudah. Artinya kitab ini pertama-tama bukan ditujukan kepada kita. Saya katakan pertama-tama ya. Tapi ditujukan untuk orang 2000 tahun yang lalu yang hidupnya masih dalam taraf perkembangan teknologi yang 2000 tahun lalu. Bagaimana mungkin firman Tuhan bicara kepada manusia 2000 tahun yang lalu dengan pemikiran abad 21? Orang nyambung. Ini jaka sembung kan? Mengaitkan kitab Wahyu dengan chip itu tidak ada hubungan sama sekali. Sedikit saja kita tahu. Yang saya sampaikan terkait dengan penafsiran Alkitab tadi juga nggak banyak-banyak amat. Tapi dengan yang sedikit itu saja, kita sudah sanggup melihat kelucuannya gitu loh. Lucu banget gitu menghubungkan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali. Lanjut mengenai tanda ini. Sebenarnya tanda yang dimaksud pada dahi, pada tangan, kan dikatakan dahi atau tangan, itu bukan sesuatu yang tidak dikenal, tapi dikenal. Ingat, kitab Wahyu ditujukan kepada orang-orang 2000 tahun lalu Kristen awal. Orang Kristen awal kebanyakan masih orang Yahudi atau sekurang-kurangnya orang yang mengenal agama Yahudi seputar Laut Mediterania itu. Jadi referensi yang diacu pasti keyahudian. Berarti dengan demikian perjanjian lama. Maka perkara tanda pada dahi dan pada tangan itu bukan tanda chip, barcode dan sebagainya, tetapi tanda yang telah disebut di dalam kitab perjanjian lama yang dikenal oleh orang pada waktu itu. Yaitu pada kitab Ulangan 6 pada ayat ke-4 sampai ke-8. Itu yang disebut Shema Yisrael itu loh. Yuk kita baca. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu
Dan haruslah itu menjadi lambang pada dahimu, jadi tanda yang dimaksud. Acuan dari kitab Wahyu itu kitab Ulangan ini. Shema Yisrael itu. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai. Adonai Echad. Ini kan ada lagunya, ini syahadanya orang Israel. Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Itu tanda yang dimaksud. Dan memang orang Israel ketika berdoa, orang Yahudi, orang-orang perjanjian lama, penyembahan Allah, penyembahan kepada Tuhan, itu memang diberi tanda pada tangan, pada dahi. Yang namanya tefilin. Ini tanda doa, itu tulisan Ibrani yang menuliskan Shema tadi itu. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ditulis pada kotak seperti itu, kemudian kotak doa atau tali doa itu dililitkan. Lihat itu, kalau kamu lihat fotonya itu di kepala, di dahi, diikat di situ, dan di tangan ini. Jadi tanda yang dimaksud adalah tanda ini. Lihat yang anak kecil juga ada, kotaknya ditaruh di dahi di sini dan diikat, dililit di tangan. Maka tanda yang dimaksud di dalam kitab Wahyu tadi merupakan perlawanan terhadap tanda ini. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah tanda yang diberikan Tuhan atau dikatakan Tuhan di dalam kitab Ulangan tadi perlu menjadi tanda bagi orang Israel. Sudah difirmankan nggak hanya sekali loh. Kalau kita lihat Keluaran 13 ayat 9, tanda pada tangan, peringatan pada dahi. Ini berulang-ulang dikatakan. Keluaran 13 ayat 16, tanda pada tangan, lambang pada dahi. Bahkan sampai pada kitab Ulangan itu kan Musa sudah hampir meninggal sebelum mereka masuk tanah terjanji itu. Detik-detik terakhirlah katakanlah begitu. Diulang lagi, tanda pada tangan, tanda pada dahi. Jadi itu merupakan pemenuhan perintah Tuhan supaya penyembahan kepada Tuhan itu ditandakan dengan tanda seperti itu yang sudah kamu lihat gambarnya itu. Artinya apa? Artinya tanda binatang tadi yang menandai pada dahi dan tangan secara simbolis, tanda milik binatang menggusur tempat adanya tanda milik Allah. Saya ulangi, secara simbolis tanda milik si binatang menggusur tempat adanya tanda milik Allah. Bahasa gampangnya, kalau ditandai di sini, di dahi dan di tangan, Adonai Eloheinu Adonai Echad tadi itu, Shema Yisrael tadi, berarti aku menyembah Tuhan. Tetapi dengan ditandai dengan tanda si binatang, aku tidak lagi menyembah Tuhan, menyembah si binatang. Itu maksudnya. Itulah hujat sesungguhnya. Jadi tanda yang dimaksud tidak jelas tandanya apa. Tidak ada urusan dengan chip, saudara. Tetapi orang-orang Kristen pada abad pertama memahami apa maksudnya. Karena referensi pada perjanjian lama. Jadi dengan kita membaca Alkitab seperti ini, teori-teori ala Hollywood itu memang menggelikan sekali lalu. Tapi memang sayangnya kalau tidak dijelaskan ya banyak orang memang kebingungan juga sih. Lah kok chip segala itu apa-apaan gitu. Dengan tahu sedikit ilmu Alkitab, nalar dan logika akrobatik, koprol, amburadul, bin lucu, bin aneh, bin ajaib, bin menggelikan, lalu kita tahu gitu. Tapi itulah sekali lagi saya ulang di bagian awal. Orang-orang Kristen Amerika memang suka begitu gitu, aneh-aneh teorinya. Sayangnya dengan dibumbui teori konspirasi dan ditiup oleh media sosial, menghembus juga sampai Indonesia. Tapi Anda sudah lihat saudara-saudari, dengan sedikit tahu saja, semua tampak tidak masuk akal. Oh ya, dulu barcode, sebelum chip ini barcode. Jadi kalau dulu 666 itu ini garis 3 ini loh, ada di paling kiri, tengah, dan ini hati-hati barcode merupakan 666. Ini dulu gitu, tahun 2000 awal atau sebelumnya tahun 90-an. Itu pas barcode awal-awalnya dulu ya. Tapi kemudian barcode nggak laku, jualannya nggak laku. Nah sekarang yang chip, tunggu saja nanti ada apa yang agak canggih lagi, lebih canggih, chip juga ditinggalkan, diganti yang lain. Catat ini baik-baik ya. Sekarang saya mau akan lucu-lucuan sedikit, tapi serius ini ya. Catat,
Ini catat kalau ya. Kalau kata tanda, tadi kan kita sudah baca nih Wahyu 13 ayat 16 nih, tanda, nggak ada kata chip di situ, hanya tanda. Tidak jelas tandanya apa. Kalau, saya katakan kalau kata tanda dalam Wahyu 13 ayat 16 diartikan chip, maka Tuhan Yesus harus punya pabrik chip. Yuk kita baca. Wahyu 14 ayat 1. Aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Berarti kalau itu tadi diartikan chip, berarti Tuhan Yesus menurut Wahyu 14 ayat 1 juga harus ada chip yang ditanam di kita. Kamu dibaptis kasih chip enggak sama Tuhan Yesus? Enggak kan? Saya juga enggak ada nih, lihat nih. Enggak ada chipnya. Ini konyol-konyolan sebenarnya, tapi ya enggak apa-apa. Kita mengikuti logika konyol aneh-aneh tadi itu. Tetapi ini mengandung unsur yang serius. Artinya, penafsiran Alkitab janganlah sekoprol itu. Sesuatu yang datang dari tahun kekristenan awal dulu, jangan begitu saja dibaca menurut ukuran kita tahun 2020. Mikir bos, ya tuh si bayi aja udah tahu, mikir bos. Bagian terakhir, mari kita stop percaya pada teori konspirasi yang dibumbui dengan cocokologi agama yang mengutip ayat-ayat Alkitab secara serampangan. Semua itu dapat kita ketahui sebagai keliru kalau kita memahami sedikit saja ilmu Alkitab, memahami konteks, tafsir yang benar, seperti yang sudah saya lakukan. Sesungguhnya apa yang saya paparkan nggak banyak ilmunya, sedikit. Tapi dari yang sedikit itu menerangi cukup terang untuk kita. Sebenarnya masih dapat kita bahas pada tema yang lain, Wahyu bab 13, umpamanya mengenai angka 666 itu sendiri, mengenai antikristus, tanda-tanda kedatangannya. Tapi cukuplah 2 pertanyaan tadi memandu kita bahwa sekarang ini belum apa-apanya, Zoom-nya belum dibuka, maka nggak usah ribut chip, nggak usah ribut apa. Kalau ada chip ditanam, suatu ketika umpamanya benar ditanam, itu tidak ada hubungannya dengan antikristus. Itu merupakan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi yang memudahkan hidup kita, yang berdiri sendiri. Tidak ada urusan dengan urusan antikristus dan lain sebagainya. Tapi kalau dua pertanyaan tadi terjawab ya, sudah ada penguasa mutlak dan tunggal, ya misalnya suatu saat kelak. Kemudian pertanyaan itu sudah kita lihat, lalu kemudian benar ada penguasa tunggal seluruh dunia, kita sudah sedikit tahu. Nomor 2, kemurtatan besar melanda gereja, kita sudah sedikit tahu, itu awal dari antikristus, kedatangan Kristus kedua sudah mulai. Tapi kalau itu tadi belum, ya belum gitu. Demikian semoga dapat sedikit saja mencerahkan kita mengenai iman Katolik, mengenai chip, hubungannya dengan kitab Wahyu dan segala hal yang terkait itu. Semoga memberikan peneguhan pada iman kita. Shalom Alaikum.